Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengungkap kronologi operasi tangkap tangan yang menyeret Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo. Dalam dugaan kasus suap jabatan, proyek dan gratifikasi kasus ini tidak hanya soal satu jabatan, tapi melibatkan 3 klaster dugaan tindak pidana korupsi. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK bahwa pada 25 awal tahun ini, Saudara YUM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Haryono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Nah, jadi kepala rumah RSUD ini ada informasi tahu bahwa dia akan diganti. Pergantian tersebut akan dilakukan oleh Saudara SUG selaku Bupati Ponorogo. Jadi yang memiliki kewenangan di dalam mengganti pejabat di daerah tersebut di Kabupaten Ponorogo khususnya itu bupatinya, dan tentunya ini juga berlaku untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Oleh karena itu, Saudara YUM langsung berkoordinasi dengan Saudara AGP selaku Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada SUG dengan tujuan agar posisinya tidak diganti. Nah, di sini. Pada klaster pertama jual beli jabatan, adapun tahapan pembayaran sebagai berikut. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui Saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YUM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Kedua, klaster proyek. Ada dugaan suap dalam proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo. Kemudian dalam perjalanannya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan, diketahui pula bahwa ada tindak pidana lain, yaitu suap proyek pekerjaan di RSUD Haryono Ponorogo. Bahwa dalam kegiatan tangan ini, tim KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lain berupa suap terkait paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo. Bahwa pada tahun 2024 terdapat proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar. Dari pekerjaan tersebut, Saudara SC selaku pihak swasta rekanan RSUD Haryono Ponorogo diduga memberikan fee proyek kepada YUM sebesar 10% dari nilai proyek atau sekitar 1,4 miliar. Nah, ini kan kelihatan polanya menjadi berantai pada titik ini. Kenapa? Ketika untuk memperoleh jabatan tersebut harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang, maka si pejabat ketika sudah jadi atau sudah menjabat seperti YUM ini, Direktur Rumah Sakit Haryono Ponorogo, kemudian ketika ada proyek, dia meminta fee kepada vendor. Ya. Tentunya buat apa? Ya paling tidak untuk mengembalikan ya, tadi uang yang digunakan oleh dia untuk suap mendapatkan jabatannya. Itu seperti ini. Jadi berantai. Ketiga, klaster gratifikasi. Selain itu juga penyidik menemukan penerimaan lainnya gratifikasi ya. Kami masukkan ke gratifikasi. Selain itu tim KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan lainnya yang dilakukan SUG bahwa dalam periode 2023 sampai dengan 2025 diduga SUG menerima uang senilai 200
25 juta dari UEM. Selain itu pada Oktober 2025 SUG juga menerima uang sebesar 75 juta dari EEK selaku pihak swasta. Ini baru pada dinas atau pada Rumah Sakit Ponorogo ya. Jadi karena beberapa saksi yang kami minta keterangan itu dari Rumah Sakit Haryono Ponorogo. Jadi terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Rumah Sakit Ponorogo. Kita atau kami penyidik tentunya akan mendalami untuk SKPD lain. Jadi tidak hanya di rumah sakit tentunya, ada dinas yang lain. Seperti apa? Karena apa yang terjadi kepada Direktur Rumah Sakit Haryono Ponorogo ini kemungkinan besar atau kami menduga bahwa ini juga terjadi di dinas-dinas lain di Kabupaten Ponorogo. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya tata kelola birokrasi yang bersih dan transparan, khususnya dalam mutasi, promosi jabatan, dan pengadaan proyek pemerintah daerah. Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus ini akan mendorong reformasi birokrasi di daerah lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.